Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa atuz zakata wa lam yakhsha illa yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Dan tampilan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya peranan masjid di dalam hidup dan kehidupan selaku kaum muslimin muslimat di dunia ini. Sebelum membahas lebih lanjut tentang masjid, alangkah baiknya di kesempatan ini juga mari sama-sama melantunkan sholawat beriring salam, semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid di samping untuk aktivitas kegiatan ibadah sholat, kiranya juga sangat penting untuk pembinaan umat. Pembinaan umat ini bisa dilakukan di masjid, baik itu di dalam masjid maupun di luar masjid, dalam artian di lingkungan masjid tersebut ataupun di halaman masjid tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memakmurkan masjid kita ini? Tiada lain tentunya ya kita ini selaku umat Islam. Kita selaku umat Muslim, ya, selaku umat Muslim, ya, wajib kiranya untuk memakmurkan masjid. Ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita setiap Jumat, khususnya kaum muslim, ya, kaum muslimin yang sehat jasmani maupun rohaninya, itu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini juga merupakan salah satu pembinaan keterkaitan dengan umat beragama. Ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan sholat Jumat. Ya. Dan sebenarnya ya, khotbah itu juga pengganti 2 rakaat, ya, ketika sholat duhur. Jadi sangat-sangat penting sekali khotbah Jumat itu. Ya. Jadi jangan sampai khotbah Jumat itu kita istilahnya itu tidak memperhatikan sedemikian rupa. Ya. Terkadang justru ya, yang pernah terjadi itu kadang-kadang justru ketika asik khutbah dikumandangkan, ini ya banyak yang kurang konsentrasi karena capek ataupun lelah setelah seharian kerja. Nah, sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi manusiawi ya, namanya orang capek ya kadang-kadang kurang konsentrasi. Ya, untuk itu saya mengajak kepada semua kaum muslimin muslimat, ya, khususnya kaum muslimin, ketika khutbah Jumat dikumandangkan, ya mari sama-sama ya kita dengarkan ya, isi kandungan daripada khutbah Jumat tersebut. Karena walaupun bagaimana dalam khutbah Jumat tersebut ya, itu adalah nasihat-nasihat ataupun pembinaan bagi umat Islam.
Jadi jangan sampai ya, Jumatan dengan tidak Jumatan sama saja, jangan sampai. Kita berusaha tentunya setelah Jumatan, ibarat aki yaitu dicas, ya. Ibarat aki itu dicas. Jadi kalau bisa setelah selesai Jumat ya ada peningkatan sedikit-sedikit ya tentang keimanan dan ketakwaan kita. Bukan hanya hari Jumat saja, ya. Bukan hari Jumat saja. Lain daripada hari Jumat itu yang penting ada kesepakatan kita adakan pengajian khusus ya di lingkungan masjid tersebut ataupun di dalam masjid tersebut. Bersyukur ya yang sudah mengadakan kajian-kajian setiap subuh ya, diadakan pembinaan umat beragama ya, dan juga bersyukur lagi ada istilah kegiatan subuh berjamaah ya. Setelah selesai subuh diadakan tausiah, kemudian ada yang bersedekah kopi dan sarapan ala kadarnya. Bersyukur ya. Ini adalah program yang sangat bagus ya. Insya Allah di samping jasmani juga rohani ya, dikala setelah selesai sholat subuh diadakan kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan ya, pengajian tentang ilmu pengetahuan ya. Syukur-syukur ya, diadakan yaitu membaca kitab suci Al-Quran secara bersamaan ya. Ini luar biasa kalau kita bisa istiqomah ya, diadakan kajian-kajian di masjid ya, kemudian itu dilaksanakan secara kontinu, dalam arti sebulan sekali ataupun setengah bulan sekali ataupun seminggu sekali ya. Nah, untuk masjid yang melakukan kegiatan setiap hari ya, misalnya pada subuh, ini juga luar biasa ya. Masjid-masjid tertentu ya setiap pada sholat 5 waktu diadakan taklim, luar biasa ya, luar biasa, karena itu semua kayaknya untuk pembinaan umat ya. Dan saya juga menghimbau kepada saudara-saudaraku semuanya ya, kalau bisa ya ketika ada taklim ya yang kira-kira cuma 7 menit, belum 7 menit ya mari sama-samalah kita dengarkan ya, kita dengarkan. Mungkin kalau kita berbeda paham ya, yang penting kita istilahnya itu niat untuk tambah ilmu pengetahuan ya. Perkara kita mau mengamalkan atau tidak itu masing-masing. Yang jelas ya, diadakannya pengajian, diadanya kajian, diadakannya kultum, itu niatnya ajakan supaya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada kegiatan kultum kita alergi. Nah, ini kan kalau bisa jangan sampai alergi ya. Kita ya berusaha untuk menghormati ya, menghormati orang yang sedang melaksanakan kultum tersebut ya. Kecuali kalau memang kita ada uzur yang sangat-sangat prinsip ya nggak masalah ya, karena keterkaitan dengan agama itu sebenarnya nasihat ya, nasihat tentang watawasau bil haq watawasau bis sabr ya, melaksanakan hal-hal yang baik ya, dan meninggalkan ya, hal-hal yang tidak baik tentunya dengan penuh kesabaran ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kita ini bisa memilih-milih. Mana yang baik tentunya kita
coba untuk amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang tidak baik tentunya kita berusaha untuk meninggalkannya, ya. Karena hakikatnya kita ini disuruh masuk Islam secara menyeluruh, ya, menyeluruh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu aduwwum mubin. Jadi kita masuk Islam ini kalau bisa ya menyeluruh, ya, menyeluruh. Ya, kita pahami kalau bisa ya berbagai mazhab yang ada, ya, baik Maliki, Hambali, ya, Syafi'i maupun Hanafi, kita pahami. Perkara kita mau mengamalkan yang mana itu urusan kita masing-masing, ya. Urusan kita masing-masing. Yang penting, ya, keempat mazhab tersebut, ya, punya tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk manusia yang takwa, ya, karena koridor takwa ini adalah keinginan kita bersama. Karena Allah sudah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Semua kita berlomba, ya, tanpa harus kita mengoreksi satu-satu terhadap paham agama orang lain ataupun paham agama yang sama-sama Islam. Kita tidak tahu, ya, mana yang betul-betul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sama-sama berusaha, ya. Insya Allah semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.